Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kameramen untolin tas base saya itu, saya lupa. Sebentar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, berkah rahmatnya Allah, segala puji seluruh alam ini. Kalau kita tidak mengucapkan rahmatnya Allah, entah apa yang akan terjadi. Apalagi kita sebagai hambanya Muhammad tidak lupa untuk mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, karena apa yang kita dapat, apa yang kita punya, pintu dari segala pintu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Itulah segala pintu apa yang kita buka dan apa yang kita berjalan hidup ini, para sahabat ya. Apa yang pernah kita jalani, apa yang pernah kita alami, yang tadinya kita tidak tahu sekarang tahu. Di balik ketempatan Bung Laga ini ada satu cerita yang sangat luar biasa ya. Kenakan apa, para sahabat? Kena Bung Laga ini, di balik semua ini kami tidak tahu. Bukan dari kehendak kami, tidak. Bukan dari tekanan kami, tidak. Karena beliau yang datang kepada saya dengan kalimat, Ki Jagabaya, apakah ada sisi bagusnya di matamu? Ada. Cepatlah kau bersadar diri, memohon kepada Allah, semoga perjalanan hidupmu diampuni segala dosamu. Subhanallah, tidak lama waktunya beliau taubat. Alhamdulillah, bersahabat ya. Kenapa malam ini para sahabat ya, Ki Jagabaya mengadakan live streaming ikatan batin? Karena ikatan batin itu adalah yang paling kuat. Ini satu. Kenapa Ki Jagabaya selalu live streaming? Ada seperti air putih, ada kuning, ada garam. Ini namanya garam asma. Garam asma ini banyak sekali kegunaannya ya. Apabila usaha kita tadi lancar, tiba-tiba tidak lancar, ketika itu ada orang yang sebelah kita atau di depan kita, memang ada yang orang tidak sedang sama kita, tinggal kita buka bismillah aja, al-fatihah kita taburkan keliling tempat kita usaha. Ini garam asma, kegunaannya banyak sekali, persahabat ya. Nah, kalau madu hitam ini ya jangan ditanya, karena madu hitam ini perjalanan seorang pria ya. Karena madu hitam ini banyak sekali kegunaannya. Karena kehidupan kita ini semakin lama, semakin umurnya semakin merosot. Nah, inilah kegunaan madu hitamnya adalah untuk madu ya, seorang lelaki perkasa untuk menyukupi kebutuhan menekan di dalam kebersamaan sama istri kita. Itulah kegunaannya, bersahabat. Kalau ini apa? Nah, inilah para sahabat-sahabat apa yang saya katakan, kayu akar tembok buku. Kalau orang pedalaman ini lebih banyak tahu. Karena kayu akar tumbuk buku ini adalah sebelah saya, belakang saya ini. Ini kayu yang akarnya ketemu nggak pernah akar keluar. Ini namanya kayu tumbuk buku. Kegunaannya stroke ringan ya, stroke berat, encok rematik, pegal lindu ya. Ini gunanya banyak sekali, persahabat. Berapa tuh Ki? Wah, ini satu botol cuma 300.000 ya. Untuk dalam negeri, kalau untuk luar negeri nanti Anda hubungi Ki Jagabaya berapa. Nah, kalau ini ada madu kuning. Madu kuning kegunaannya ya inilah madu yang sangat luar biasa, madu kuning ini, madu sakti ini ya. Berapa tuh Ki? Ya kalau beli 3 dapat bonus 1 ya, para sahabatnya. Kalau beli 2 tidak dapat bonus. Kalau beli 3 dapat bonus dari Ki Jagabaya langsung. Tapi kalau mengikuti promo besar-besaran, tunggu Ki Jagabaya di hari Jumat. Ki Jagabaya akan promo besar-besaran. Nah, kalau sebelah itu apa Ki? Ini adalah air rendapan dari bambu petuk.
Kalau kegunaannya banyak sekali ya, untuk membuka aura ya, kita ingin menenangkan pikiran, atau memang kita kena santet, kena kerjaan orang tidak benar, atau di rumah kita memang kita tidak betah, ada sesuatu di sana ya, kita masukkan di aqua besar sedikit aja, sisanya besok lagi ya. Ini banyak sekali kegunaan para sahabat ya. Apabila ada yang mengatakan saya punya bambu petuk, lihat dulu bambu petuknya gimana. Banyak orang menipu kita. Kalau ini apa nih Ki? Ini adalah pasir hitam dari pantai Laut Selatan. Kegunanya kalau kita penyakit paru-paru ya, asma, seperti kita hidupnya tergantung oleh obat-obatan terlarang, memang kita pecandu alkohol, tidak ada lagi satu, cuman ada di Ki Jagabaya. Ini adalah musnah racun di dalam tubuh kita. Ini berapa 300.000, tapi Anda bisa memakai 3 tahun 4 bisa memakai 40 tahun 50 tahun. Anda tidak beli, cuma beli begini aja 10 tahun Anda tidak beli lagi. Cuma 300.000 untuk dalam wilayah Indonesia ya. Kalau untuk luar negara Indonesia harganya 1,5, tapi itu di luar dari ongkir ya persahabat ya, sangat karena jauh sekali ya. Inilah para sahabat ya, mudah-mudahan ya apa yang ada di tangan Ki Jagabaya ini adalah promosi obat-obatan ya, karena Ki Jagabaya tidak memakai obat-obatan, cuma memakai obat herbal. Jadi saya belajar dari nenek moyang saya dulu, karena nenek moyang saya dulu belajar dari hewan. Karena hewan itu luar biasa ya, luar biasa. Dia bisa menyembuhkan dari penyakit, menyembuhkan dari apa tuh orang memanah, ditembak. Karena hewan itu lebih tajam daripada manusia. Tapi saya mempunyai juga buku-buku macam robot orang tua saya dulu, kakek saya dulu ya. Tapi alhamdulillah, karena saya bisa membantu Anda dengan begini caranya. Saya mau bagi ilmu dengan begini caranya. Makanya di hari Jumat paling besar Ki Jagabaya akan promo besar-besaran. Disitulah tunggu hari Jumat besok, karena Ki Jagabaya akan promo barang ini. Kalau air ini para sahabat ya, banyak sekali orang untuk menggunakannya. Kalau untuk kembangnya, kembang bambu petuknya, ya saya jual. Tapi kalau bambunya tidak saya jual, berapa aja harganya dibeli orang, tidak akan saya jual. Tapi kalau kembang bambu petuknya saya jual. Tapi saya lihat dulu tujuannya untuk apa orang itu. Kalau orang itu memang untuk mencari pekerjaan ya, mencari usaha atau bisnis, atau dia dagang ya, atau dia ingin mencarikan jodoh, atau dia ingin menaikkan kedudukan ya, itu saya akan menunggu apa tujuannya. Kalau tujuan tidak bagus, tidak akan saya kasih ya. Cuman ada di tempat Ki Jagabaya kembang bambu petuk, saya bilang itu kembang ratu bambu petuk, khasiatnya banyak luar biasa. Kalau Anda ingin bukti, saya buktikan. Gimana caranya kalau menghubungi saya? Ini catat ya, 0882 1303 9709. Itu WhatsApp-nya Ki Jagabaya. Apabila kalian memang ingin ya mendapatkan produk Ki Jagabaya, kalau ingin nomor PIN-nya Ki Jagabaya, kalian siapkan pulpennya ya, 114028669367 atas nama Robin Hood ya, Bank Mandiri. Itulah para sahabat ya, karena kita berbagi ilmu, berbagi apa yang saya dapat. Mudah-mudahan saya bisa membantu dalam keadaan sakit, mudah-mudahan bisa sembuh dijabah Allah. Semua ini karena Allah. Jangan percaya sama saya. Kalau saya jangan dipercayakan. Kalau Anda percaya sama saya, sama aja bohong. Saya orang biasa kok. Saya tidak ada kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Jagabaya. Waalaikumsalam. Allah Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Sini. Ini tinggi sekali padepokan Ki Jagabaya ini, tapi
Memang enak tinggi jauh dari orang-orang yang Kita duduk sini, sini. sini apa Sini, sini. sini, 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 sini aja, biar kita ngobrol sini. Masya Allah. Kok Subhanallah tabarakallah. Alhamdulillah. Kok tiba-tiba datang ke sini nggak ngasih tahu? Mulaga akan coba bikin surprise kepada Kijagabaya. Allahu Akbar. Karena bagaimanapun Mulaga tidak akan henti-hentinya minta kepada Kijagabaya bimbingan, masukan. Subhanallah, subhanallah. Karena Mulaga ini butuh sekali sosok figur seorang guru yang mengayomi murid-muridnya Kijagabaya. Sebenarnya kalau guru bukan dibilang guru, saya tidak mau dibilang guru, karena saya sama sepertimu, gak ada bedanya. Perbedaan adalah sikap atau perbuatan kita yang harus kita rubah. Kijagabaya, jujur ini Mulaga katakan dalam renungan hati Mulaga yang paling dalam, di saat Mulaga menjadi preman dan di saat Mulaga seperti ini, jauh sekali rasa nyaman, rasa tentram, rasa ayem di hati Mulaga ini. Sebenarnya apa perbedaan ketika kau jadi penjahat, jadi orang tidak benar, ketika sekarang sudah mengatakan kalimat la ilaha illallah, kau bersaksi, kau akan berubah, kau akan melangkah, akan meninggalkan atas perbuatan yang selama ini kau jalani. Perbedaannya sangat mencolok sekali Kijagabaya. Di saat Mulaga menjadi preman ganas, brutal, arogan, seolah-olah kehidupan Mulaga dikejar rasa kebersalaan dan rasa berdosa Kijagabaya. Tapi setelah Mulaga tobat, insya Allah istiqomah, entah kenapa perasaan bahagia, perasaan nyaman, seolah kapanpun maut menjemput Mulaga, Mulaga akan siap. Yang terpenting Mulaga dalam keadaan tobat. Alhamdulillah, subhanallah. Ya. Semua itu bisa kita yakinkan dengan apa yang kita Ya. petik, apa yang kita tanam, apa yang pernah kita tuju. Ya. Apabila kapal itu ada tujuan, pasti dia akan sampai Ya. tempat pelabuhan. Ketika hidup ini tanpa ada tujuan, gimana kita akan menyampaikan surga yang akan kita tuju? Ya. Benar sekali. Makanya disinilah sisipan kesalahpahaman orang hidup dengan berakal sehat. Karena ketika dia akal sehat akan dirusak badannya dengan sendiri, meminum alkohol, ya, barang-barang terlarang. Dia sendiri yang menghancurkan, dia sendiri yang menenggelamkan. Benar Kijagabaya. Inilah kesalahan manusia. Padahal dia sehat sempurna, tapi ketika dia tidak mengetahui arah kemana hidup ini akan dibawa. Kijagabaya, ngopi dulu, ngopi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, silakan. Ambil dulu, ambil dulu. Ya. Terima kasih itu apa namanya men, kameramen. Ya. Ini ada suguhan Kijagabaya. Ya, Ya. ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan diminum Kijagabaya. Ya, biarkan saja, biarkan saja. Ini Allah, Kalau- kita minum dulu, kita minum dulu. secangkir kopi kita nikmati dengan hati nyaman, akan senang sekali menghirupnya. Allah, Allah. Mulaga tadi Kijagabaya telah menemui satu persatu spiritual dari Ki Uyut Notorogo. Telah Mulaga temui, Mulaga meminta maaf, Mulaga menangis dalam pelukannya. Subhanallah, subhanallah. Ki Rambat, terus Bang Reno, Lampung. Mudah-mudahan esok atau lusa Mulaga akan temui beliau-beliau. Mulaga akan minta maaf pada saudara-saudara kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti sepertual Bari Lampung itu menerima terbuka, Amin ya Allah. karena kami sering mengadakan bertukar paham. Yang kita tukar pahamkan kadang-kadang gini, perasaan seseorang itu tersembunyi dari rasa malu. Ketika kita tidak ada rasa malu, ya makalah disitulah saya bilang kita bentuk seperti hewan.
Dia adalah hewan. Kalau hewan itu apabila dia ingin kawin atau menikah di depan masyarakat, di depan kita, karena hewan nggak ada malu. Tapi kalau manusia sudah berbentuk begitu, astagfirullahaladzim. Ya. Inilah yang sering kami pelajari. Tapi sebelumnya Ki Jagabaya, Ah. mohon dimaafkan Bulaga kalau pakaian Bulaga kurang elok untuk dipandang Ki Jagabaya, karena bagaimanapun Ki Jagabaya tahu sendiri Oh iya iya. dalam keadaan morat mari, dalam keadaan terlunta-lunta, Bulaga hanya ada 2-3 helai yang Bulaga pakai Ki Jagabaya. Kalau masalah pakaian, jangan kau pikirkan. Rezeki itu ada di tangan Allah. Amin ya Iya. Allah, ya Rabbal Alamin. Saya ditanya, Ki Jagabaya, kamu nggak ada rumah? Ada. Di mana? Allah lah menentukan. Kamu nggak punya tanah, Ki Jagabaya? Ada. Di mana? Allah lah yang menentukannya. Nah, inilah yang saya senangi dengan Ki Jagabaya. Sebuah falsafah pedoman hidup yang amat sangat berguna bagi kehidupan Bulaga melangkah di hari-hari berikutnya Ki Jagabaya. Kalau umat manusia mengatakan di mana hartamu, di mana itu kita gampang, kita Allah ada. Iya. Iya, kita yakin, itulah keyakinan kita. Kalau dunia jangan kau pikirkan. Saya yakin kepada Allah. Saya tidak punya harta, Iya. tidak punya tanah, nggak punya rumah, tapi saya yakin Allah menentukannya. Iya. Ini satu keyakinan Maulana. Disinilah kita tunjukkan bahwa kenapa kalimat waktu kita menuju atayatul itu. Iya. Apa itu? Itulah yang harus kita pegang. Itulah yang harus kita tunjukkan. Keyakinan sangat luar biasa Maulana. Jangan sampai kau goyah dari sesuatu keyakinan itu dengan harta dan wanita. Yang ini yang merusak kegoyahan. Insya Allah Bulaga akan coba sedikit demi sedikit Iya. menjauhi hal-hal kemaksiatan itu Ki Jagabaya. Kalau masalah baju, memang saya sediakan. Iya. Ya, yang besok saya akan ke sana. Oh. Tiba-tiba Bulaga muncul. Nah, Jadi ini. kata orang awak itu mengatakan pucuk dicinta lampun tiba. Ya, Terima kasih Ki Jagabaya. Ini ikhlas ridho Ki Jagabaya memberikan Saya kepada Bulaga. saya ikhlas dan Bisa Bulaga pakai di sini juga saat silakan ini. silakan kalau mau dicoba Subhanallah, silakan. tabarakallah, Ya. Ki Jagabaya. Tapi jangan dipandang ini bekas. Hmm. Saya nggak ada pakaian yang baru, tapi ya inilah seadanya. Tapi ini sudah luar biasa Ki Jagabaya. Terima kasih Ki Jagabaya. Tidak apa-apa. Ini baju dari Jazirah Arab Mekah Ki Jagabaya. Ini ya, ada pemberian sahabat saudara saya yang dari Arab Saudi ya. Oh iya iya. Dia memberikan dari sana ya untuk tanda bukti. Ini saya sedekahkan lagi kepada Bung Laga. Ya Ini Rahman, kan. ya Rahim. Saya Terima dapat kasih, Ki sedekahan. Jagabaya. Subhanallah. Bisa Bulaga pakai saat ini juga. Nah, ini ada bacaannya. Iya, Nah, dari Arab Dan- Saudi kan. Satu meyakinkan. Terima kasih Ki Jagabaya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bulaga Coba dipakai dulu. saat ini juga ya. Ya, coba dipakai dulu Bung Laga. Saat ini Bulaga itu Ki Jagabaya lagi live. Ya, saya live Oh, mohon streaming. maaf sahabat-sahabat semua Ya. kalau tidak sopan Bulaga mengenakan pakaian ini. Subhanallah. Sebenarnya Bung Laga, Ya. yang saya dapatkan pakai ini sebenarnya ada saudara kita yang berbagi sedikit sedekahnya kepada saya. Subhanallah Ki Jagabaya. Ya, Elok dipandang, pantas Ki Jagabaya. coba lihat. Iya. Alhamdulillah, kok cocok sekali ini. Iya, Ki Jagabaya. Mungkin Allah Akbar, ini suatu takdir Ki Jagabaya. Memang ada bahasa mengatakan suatu saat nanti duo Duren akan membantai para preman Ki Jagabaya. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Allah, Jagabaya, Allah. aku dikejar-kejar oleh Cek Allah Kenapa? karena aku ingin bertobat. Astagfirullah. Silakan naik dulu Rona. Bulaga, Iya, Allah Akbar. silakan naik Rona. kau jangan bilang dengan mereka Bulaga. Allah Akbar. Paling dulu Bulaga. Subhanallah. Jagabaya. Seperti ini Ronald. Astagfirullah. Jadi coba kamu tenangkan dulu jiwa kamu, pikiran kamu, tarik nafas pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Mereka membabi buta mengejarku. Siapa? Jarwo dan juga Cek Aloy.
Allah Akbar. Mereka tidak ingin aku bertobat Bulaga. Allah. Oh jadi tujuan Ronald ingin bertobat. Betul. Subhanallah. Karena Bulaga lah yang aku ikuti. Subhanallah. Luar biasa sekali. Apa Ronald? Ada rokok di Bulaga. Jadi Ronald, Ini masih bukan, saya ini masih Was-was. bingung. Jadi kamu ini tujuan ke sini nih tadinya memang bicara bersama Jekaloi, bersama Jarwo. Aku tidak bicara dengan mereka Jagabaya. Jadi Tapi mereka tahu aku menggunakan peci, menggunakan baju panjang. Subhanallah. Aku langsung lari dan mereka mengejar sampai ke perbatasan hutan itu. mereka tidak senang kalau Ronald ini tobat. Tidak Bulaga. Tapi apakah kau sudah kepikirkan karena dunia tobat tidak seperti di dunia yang kau jalankan sekarang? Sudah Jagabaya. Aku mengikuti Mimi itu orang yang baru aku kenali. Sedangkan Bulaga ini sudah lama aku kenali. Mohon maaf gitu Jagabaya. Apa? Boleh saya mengatakan sesuatu kepada Ya Ronald? silakan, tidak apa-apa. Ronald, Apa Bulaga? apa yang menyebabkan diri Ronald secara tiba-tiba ingin bertobat Ronald? Bukan tiba-tiba Bulaga. Sudah lama. Semenjak Bulaga bertobat itu. Amin. Aku bingung mengikuti yang mana Bulaga. Apa mengikuti Mimi atau mengikuti Bulaga? Sekedar masukan Ronald. Bukan berarti Bulaga orang benar karena Bulaga pun pengen belajar benar. Bukan juga orang pintar tapi Bulaga pengen belajar pintar. Sepengetahuan Bulaga, mantan istri Bulaga itu adalah nenek-nenek yang sudah berumur ratusan tahun Ronald. Astagfirullahaladzim. Memang Jangan banyak yang kau bilang ikuti, seperti Ronald. itu Bulaga. Memang mungkin basicnya dia ayu rupawan, anggun, cantik jelita, tapi sebenarnya dia nenek-nenek Ronald. Sudahlah Ronald, tidak usah ikuti nenek lampir itu. Memang banyak yang bilang Coba. seperti itu. Kamu nih Ronald nih karena kayak tergesa-gesa dia nih kurang sadar kayak. Ya biar kita kasih airnya ya. Biar tidak ngos-ngosan lagi. Iya. Tidak apa-apa Jagabaya, minum kopi saja. Coba kau minum dulu biar kau bisa tenang. Seperti kau nih ketemu hantu kayaknya. Terima kasih Jagabaya. Ini air endapan bambu. Apa bacaannya ini Jagabaya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ini airan rembuk petuk namanya. Ya, Aku jadi, tuh seperti merasa terikat tidak Jagabaya oleh Jarwo dan Jekaloi. aku ini sekarang ini banyak membingungkan. Karena kalau lautan dalam itu bisa kita ukur kedalamannya. Tapi seperti hatinya Ramondo tidak bisa aku jajak. Apa benar dia bertobat atau Itulah tidak? Jagabaya yang membuat aku bingung. Bulaga sudah bertobat, Ramondo sudah bertobat. Jadi siapa lagi yang mau kami ikut? Tapi setidaknya langkah Ronald sudah benar di Jagabaya. Dia mungkin, nah disinilah suatu keajaiban. Siapapun tidak menyangka, dan syukur alhamdulillah seperti Ronald masih muda dia mau bertobat. Mungkin dia merasa kalau ikut Mimi, Jack Aloy dan Jarwo, dia makin akan terperosok ke jurang. Betul, Bulaga. Tapi kalau dia ingin tobat dan beneran, ya tidak ingin lagi bersama Cekaloy, bersama Mimi itu. Dampak yang kamu terima, kamu sudah siap apa yang kamu pikirkan? Itu masih bingung di Jagabaya. Apa yang akan mereka lakukan padaku kalau aku benar-benar bertobat? Pasti dia kalau marah besar. Sekarang Hidupku begitu, pasti Bro. terancam. Ketika kita menobatkan ya Iya. beliau ini ya, Oh, silakan. Saya tidak merokok. oh, tidak merokok ke Saya Jagabaya. tidak merokok. Dari Silakan. sudah lama ke Jagabaya. Saya udah lama. Saya Ya. entah kenapa pengen berhenti ke Jagabaya merokok, tapi semakin berhenti semakin seolah-olah menagih. Tapi tidak apa-apa kalau masalah Tidak rokok, ya. apa-apa, tidak apa. Merokok itu biasa, tidak merokok kok.
biasa juga. Iya, iya, Pak. Tapi kalau ngerokok itu kan kalau biasanya mau buang duit. Kalau nggak ngerokok nggak mau buang duit. Iya. Karena saya nggak punya duit. Nah ini. Iya, iya. Tapi tenang aja Bulaga ya. Mudah-mudahan Memberikan ya. Betul, sedikit kebayaan kepada Ronald. Bagaimana Bung Laga Jaga Baya? Dia bisa memutuskan mana yang terbaik. Menghindari kalau itu juga jauh. Serta Bibi juga. Baik, alhamdulillah ya para sahabat di mana kalian berada, sahabat yang dari Lampung dan sahabat skaper yang di Jogabaya, sahabat skaper luar dari Lampung. Karena saya kedatangan tamu Bung Laga bersama Ronald. Dan tujuan kalau Bung Laga dia ada sahabat saya. Memang alhamdulillah beliau ini sudah sadar, sudah menjalankan di dalam ajaran seperti dia telah menganut agama Islam ya, subhanallah ya. Nah, tapi tujuan Ronald ini saya tidak tahu. Ya, tiba-tiba dia datang sini muncul kalimat dia ingin bertobat. Ya kalau memang dari hati nurani dia, saya sangat bersyukur karena kedatangan seorang yang dari lembah hitam ketika ingin berubah ya, ini yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bersama ya. Ini berdasarkan pengalaman juga. Pak. Iya ya. Trik-trik yang mumpuni, trik-trik yang ibaratnya pembohong kelas kakap Bung Laga tahu dia Kak. Ya. Sebenarnya Ronald ini memang 50% dia ini memang takut dengan Jack Aloy serta Jarwo dan ini 50% ini ada hasil memang ingin bertobat. Betul. Memang saya begini, saya berapa kali bicara sama Ronald, Ronald jauhilah kalau kau belajarlah mencintai kepada seseorang, memberikan kasih sayang supaya hidup kamu tenang dan nyaman. Tadinya kamu tidak bisa nyuci baju, tidak bisa berpakai apa tuh, berpikiran yang gimana kan. Ketika kamu punya kekasih ataupun damping, kamu merasa mencintai sesuatu. Tapi Nah, kalau memang Ronald benar-benar taubat tidak kebayang. gimana? Saya bisa memastikan bukan mendului Maha Kuasa. Kembang-kembang dosa, wanita-wanita akan takjub dan terkesima melihat Ronald ini. Yakin ya, karena apa ya, seorang yang namanya ketika dia yang dari yang tempat yang sangat dalam, ketika dia tobat itu saya meyakini, karena orang yang tobat itu dia telah mengukur segala perjalanan hidupnya. Tapi Ki Jaga Baya Bung Laga, tujuanku bukan ke situ. Apa? Mati. Kematian. Subhanallah. Aku kan tadi pagi pernah bertemu dengan Ki Iya. Jaga Baya. Ki Iya, Jaga Baya benar. bicara seperti itu Iya. terlalu ini kan pikiranku tuh. Sampai ke Subhanallah. markas aku tuh pikiran terus. Jadi tadi pagi Nah, Temu sepatu. iya, saya kasih wejangan, saya kasih masukan. Alhamdulillah ada kalimat yang dia pikirkan dari pulang dari sini sampai ke tempat Jekalo itu, mungkinan itulah yang dipikirkannya untuk kematian. Apa yang kita bawa? selama Harta ini kami belum terpikir ke arah situ Ki Jaga Baya. atau wanita atau mobil mewah atau emas yang perhiasan yang harganya luar biasa atau dunia ini tidak ada ya. Manusia ada harta memang dapat, tapi untuk menguasai dunia tidak akan bisa. Tapi kalau kita dikuasai dunia, kita bisa semeter kali 2 meter, itulah tutupannya. Maka saya bilang itu, apa yang kamu bawa nanti? Mencari kamu harta dari ujung dunia ke ujung dunia, tapi apa yang kamu bawa apabila kamu mati? Tapi saya boleh bertanya, seandainya kamu tobat, apa yang kamu pikirkan ke depan nanti? Saya ingin tahu. Yang aku pikirkan itu bagaimana caranya menghapus dosa-dosaku Ki Jaga Baya. Subhanallah.
meminta maaf kepada orang-orang yang pernah sakiti Bulaga. Nah, ini yang sangat luar biasa. Tapi Ronald, Gimana? jangan gara-gara Jack Aloy terus Ratu Kegelapan, Ratu Hitam, Jarwo dan kawan-kawannya, sehingga karena takut dengan mereka Ronald ingin tobat. Takutlah kepada Yang Maha Kuasa yang telah menciptakan kita, Ronald. Iya. Aku bukan takut itu Jaga Bulaga. Aku takut mereka tidak terima dengan ketobatan. Itu kita ambil resiko dan konsekuensinya, Ronald. Apapun yang terjadi, walaupun nyawa sebagai taruhan, kita siap, tapi demi kita insan dan taubat. Ini Tapi contohnya masih banyak Ronald. yang